Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 3 November, judulnya Kerendahan Hati, Yohanes Pembaptis kembali bersaksi. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Amin. Dalam pelajaran sebelumnya, menjelaskan bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis berhasil membawa murid-murid pertama, yaitu Andreas dan Yohanes, Petrus, Filipus, dan Nathanael, kepada Yesus. Orang mungkin menyangka bahwa Yohanes Pembaptis setelah memberikan kesaksiannya akan hilang dari pandangan. Tetapi Yohanes Pembaptis muncul kembali beberapa kali dalam Injil Yohanes. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 25 sampai 36, Yohanes Pembaptis membandingkan dirinya dengan Yesus. Perselisihan muncul antara murid-murid Yohanes Pembaptis dengan seorang Yahudi yang tidak disebutkan namanya tentang penyucian. Kemungkinan besar sehubungan dengan baptisan. Bisa dilihat juga catatannya dalam Markus 1 ayat 4 dan 5. Menariknya, ketika murid-muridnya datang kepada Yohanes Pembaptis, tentunya untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka melibatkan Yesus dan berkata, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Dicatat dalam Yohanes 3 ayat 26. Tidak sulit untuk membaca apa yang tersirat dari perkataan mereka ini. Mereka cemburu kepada Yesus, cemburu kepada guru mereka, dan juga cemburu kepada diri mereka sendiri. Akan sangat mudah bagi Yohanes untuk mengikuti rasa cemburu, tetapi dia tidak melakukannya. Karena Yohanes Pembaptis tahu apa misinya. Sebaliknya, Yohanes Pembaptis mengingatkan murid-muridnya bahwa ia tidak pernah mengaku sebagai Kristus. Sebaliknya, ia datang untuk mengarahkan kepada Kristus, untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus dan menjadi saksi tentang Kristus. Yohanes 1 ayat 6 sampai 8. Dengan menggunakan ilustrasi pernikahan, Yohanes Pembaptis menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai pria dan Yesus sebagai mempelai pria. Mempelai wanitanya adalah umat Allah. Ini dicatat dalam Alkitab di Hosea 2 ayat 16 sampai 23, juga Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Kemudian, dengan kata-kata yang menunjukkan kebesaran Yohanes yang sesungguhnya, ia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 31 sampai 36 melanjutkan perbandingan antara Yesus dan Yohanes yang menunjukkan keunggulan Mesias atas pendahulunya. Dengan kesaksian Yohanes yang mengarah kepada Yesus, gagasan tentang kesaksian kembali ditekankan. Mereka yang menerima kesaksian itu dan percaya kepada Yesus akan memiliki hidup yang kekal. Mereka yang tidak menerima Yesus akan tetap berada di bawah murka Allah. Itulah yang dikatakan oleh ayat ini. Allah mengasihi dunia dan mengutus anaknya untuk menebus dosa dunia. Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Tetapi mereka yang menolak pemberian atau karunia yang ditawarkan, mereka harus membayar hukuman atas dosa-dosa mereka sendiri, yaitu kematian kekal. Renungkan bahwa kita harus mempelajari pelajaran tentang kerendahan hati di hadapan Allah dan manusia melalui teladan Yohanes Pembaptis tentang kerendahan hati.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti dalam Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Kisah Para Rasul pasal 7. Tuhan memberkati kita semua.